Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Seperti biasa sebelum pertandingan ada konferensi pers eh, Ruben Amorim ya. Ini pertandingan pertama Manchester United menghadapi Arsenal. Pertandingan yang menurut gua penting, vital, tapi juga ya akan sulit. Tantangan besar. Arsenal ini tim yang konsisten berada di papan atas. Mereka musim ini menurut gua jelas ya menatap gelar juara Premier League. Partai pertama ini bukan hanya untuk Manchester United tapi juga untuk Arsenal, ini penting ya. Manchester United dengan tujuan yang mungkin berbeda dengan Arsenal. Arsenal seperti gue katakan menatap gelar juara. Manchester United ingin ada lompatan besar di papan klasemen. Ada 3 faktor setidaknya yang menurut gue memberatkan Manchester United. Nomor 1, tadi sudah gue katakan, Arsenal konsisten berada di papan atas selama beberapa musim terakhir. Prosesnya sudah terlihat lebih jelas. Lalu nomor 2, Arsenal tentu saja juga memiliki pemain-pemain yang sangat-sangat berkualitas. Dan nomor 3, musim lalu Arsenal memiliki masalah di lini depan. Dan di musim ini mereka menantikan jawaban dari seorang Victor Gyökeres, striker premium di Portugal dan juga di Eropa musim lalu ya. Pemain yang juga difavoritkan pada saat itu, bahkan diinginkan oleh banyak fans datang ke Manchester United, dimentori oleh Ruben Amorim di Sporting, jadi dianggap mengerti ya apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Tapi dengan segala dinamika justru datang ke Emirates. Victor Gyökeres menurut gue ini akan menjadi bumbu penting di pertandingan antara Manchester United dengan menghadapi Arsenal. Oke, langsung aja sumber gue ambil dari Manchester Evening News terkait dengan kabar tim ya. Lisandro Martinez dan juga Nosair Mazraoui ini absen. Mereka tidak bisa bermain di pertandingan ini. Joshua Zirkzee dan Andre Onana ini sudah recovery ya, artinya sudah siap dan menjadi pilihan. Kita akan lihat Ruben Amorim dengan Benjamin Sesko ya. Ini juga kabar yang penting. Saya bisa melihat Ben sebagai seorang striker di klub ini untuk tahun yang panjang. Ini kenapa kita membayar banyak uang. Dia tidak memiliki waktu yang banyak untuk latihan, tapi secara fisik dia siap. Ini adalah komponen di liga kita. Dia siap bermain dan kita akan lihat ya apakah dia akan memulai. Ini penting menurut gue karena seperti gue singgung di preview, sesuatu hal yang meragukan apakah Benjamin Sesko ini siap dari awal atau ya dia belum oke untuk diturunkan dengan menit bermain yang banyak. Tapi Ruben Amorim menurut gue ini mengisyaratkan kalau Benjamin Sesko siap diturunkan dari awal. Tapi apakah akan menjadi pilihan dari awal? Kita saksikan nanti. Gue perkirakan di preview, gue bisa jadi salah ya. Gue perkirakan Benjamin Sesko disimpan dulu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen ya. Harapan Ruben Amorim di musim ini. Ini sulit untuk diketahui. Kita tidak bisa merubah segalanya dalam 4 pekan. Tapi kita lebih baik. Kita berlatih lebih keras dan kita mempersiapkan lebih ya untuk bisa menemui keinginan dari pertandingan. Saya sangat percaya diri. Ini jelas. Selangkah demi selangkah kita akan menjadi tim yang lebih baik. Target di musim ini, kita ingin kembali ke Eropa. Kita harus realistik dengan fans kita. Kita harus berjuang banyak karena ada banyak tim yang saat ini ya yang bersama dengan kita. Kita harus fokus dari satu pertandingan ke pertandingan yang lainnya. Kita ingin menang menghadapi Arsenal. Jadi jelas Ruben Amorim mengatakan bahwa tujuannya adalah ingin kembali ke Eropa, bukan menjadi juara Liga Inggris, sesuatu yang menurut gua berbeda ya dengan Arsenal. Dan Ruben Amorim juga menginginkan adanya keinginan yang realistis juga nih dari fans. Ya menurut gue selalu gue katakan ya, atur ekspektasi ini sangat penting karena keadaan Manchester United musim lalu dan juga apa yang dilakukan musim ini misalnya di
di bursa transfer dan lain-lain, yang memang Manchester United ini menurut gue masih ada ketertinggalan jika dibandingkan tim-tim lain yang lebih konsisten, yang lebih stabil di papan atas. Tentang Gyökeres, ini merupakan pertanyaan untuk Mikel Arteta. Victor berada di liga yang berbeda. Sporting memiliki pemandu bakat yang bagus karena mereka ini hidup dari pemain yang mereka bisa beli dan mereka jual untuk bisa survive. Saya pikir dia pemain yang sangat bagus dan ini bukan hal yang mengejutkan ya kalau dia berada di tim besar di Liga Inggris. Disinggung tentang Mason Mount apakah akan bermain di gelandang. Mungkin Mason Mount adalah seorang pemain yang bisa bermain di posisi tersebut ketika kita ingin hal yang berbeda. Tapi kita memiliki banyak pemain ya yang untuk memenangkan pertandingan di Premier League. Pembelajaran dari musim lalu. Saya belajar banyak musim lalu. Saya tidak butuh untuk fokus terkait dengan situasi di masa depan. Ini tidak penting dan saya tidak saya butuh fokus ya untuk sesuatu di masa depan. Dan apa yang terjadi sebelumnya ini tidak penting dan saya tidak peduli. Saya butuh hidup dari satu hari ke hari yang lainnya. Segalanya atau segala kritikan dan lain-lain untuk tim kita saya singkirkan untuk saat ini dari gambaran. Saya hanya mempersiapkan tim untuk menghadapi Arsenal. Lalu disinggung juga tentang peran dari Bruno Fernandes. Bahkan musim lalu ketika dia bermain sebagai seorang gelandang, dia adalah seorang pemain yang memiliki tembakan yang banyak ya di kotak penalti. Jadi saya pikir ini merupakan hal yang bagus dari Bruno Fernandes untuk tetap berada di satu posisi selama latihan. Saya ingin Bruno berada dekat bola dan ini sangat penting untuk tim kita. Saat ini kita memiliki pemain dengan karakter yang berbeda yang bisa mengatasi hal tersebut. Jadi kita akan berusaha untuk mengatur dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain dan para pemain untuk bermain di posisi terbaiknya. Gue pikir Bruno Fernandes akan bermain di posisi gelandang. Walaupun sempat gue katakan juga dan Ruben Amorim juga sebutkan ya bahwa nomor 10 ini sebenarnya yang lebih sesuai dengan Bruno Fernandes. Tapi dengan keadaan skuad saat ini, terutama kekurangan di lini tengah, Bruno Fernandes akan lebih banyak diturunkan di posisi tersebut. Terkait dengan Benjamin Sesko, ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan ya sepanjang interview, intinya dia mendengarkan dan dia ingin berperforma bagus dan ini sangat bagus. Ini yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Masih terkait dengan Benjamin Sesko, pertama-tama ya kita memiliki lebih dari 3, Cunha, Mbeumo dan juga Sesko. Jadi mereka ini akan berusaha berjuang untuk tempat-tempatnya dan saya sangat happy. Saya pikir dia memiliki potensi yang sangat luar biasa di segala hal yang dia lakukan ya. Dia bisa bermain di tipe sepak bola yang berbeda. Dia akan merasakan kalau Premier League ini sangat agresif dan dia akan belajar dan dia memiliki potensi yang besar. Nah, ini menarik ya sekali lagi. Dan tentu saja disinggung juga terkait dengan Rasmus Højlund. Dia adalah salah satu pilihan. Kita akan lihat ya. Kita sangat fokus di pertandingan ini dan Rasmus Højlund masih pemain kita. Penting untuk dilihat apakah atau diikuti apakah Rasmus Højlund akan diturunkan atau tidak, apakah dia di bangku cadangan atau tidak. Ini akan sedikit menjawab teka-teki dari masa depan Rasmus Højlund itu sendiri. Benjamin Sesko jelas disiapkan. Pertanyaan juga tadi ya di awal, apakah dia akan ditampilkan dari awal atau tidak. Peluang itu juga besar menurut gue. Kita lihatlah akan seperti apa keadaan dari lini depan Manchester United. Dan terakhir tentang potensi mendatangkan seorang gelandang. Saat ini saya sangat happy dengan pemain-pemain kita. Mereka bekerja sangat bagus dan kita memiliki pemain di posisi tersebut. Jadi kita sangat bersiap ya untuk memenangkan pertandingan di pertandingan-pertandingan dengan pemain kita saat ini. Oke. Itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Tentu saja ada optimisme, ada persiapan yang sudah dilakukan. Ruben Amorim tidak terlalu banyak menyinggung Victor Gyökeres, di mana ya gue sepakat ya itu lebih area dari Mikel Arteta tentu saja. Ini akan menjadi hal yang atau merupakan gue harapkan awal yang berbeda dari Manchester United ya. Kemenangan menurut gue
ini jelas sangat penting karena akan menaikkan moral dan juga semangat. Tapi bagaimana pertandingan ini berjalan juga menurut gue sangat menarik untuk disaksikan. Sekali lagi ya, Arsenal ini dengan segala optimisme dari fans Manchester United, menurut gue juga harus melihat realita ya, bahwa Arsenal ini, ya itu tadi seperti gue katakan ya, mereka sangat stabil di papan atas. Mereka tahu betul apa yang harus mereka perkuat di bursa transfer musim panas kemarin, dan itu sudah mereka lakukan. Jadi ini bukan merupakan hal yang mudah. Tapi katakanlah ini sebuah ujian. Kalau Manchester United bisa lepas ya, lolos dari ujian ini akan menjadi modal yang sangat-sangat penting untuk menjalani musim ini. Walaupun sekali lagi Premier League ini adalah liga, ibarat lari ini adalah maraton ya. Ada banyak hal yang tentu saja bisa terjadi sepanjang musim ini, tapi gue tetap melihat bahwa situasi di pertandingan pertama ini penting. Bukan hanya tentang hasil, walaupun hasil tadi menurut gue juga memegang faktor yang vital ya, tapi juga cara bermain. Gue ingat musim lalu misalnya di pertandingan pertama Manchester United ini menang di pertandingan pertamanya ya dengan gol tunggal dari Joshua Zirkzee. Tapi pada saat itu memang terlihat dari sisi permainan memang Manchester United keropos di lini tengahnya, sangat keropos ya. Dan lini depan pun juga bermasalah, dan ternyata itu juga terjadi kan hampir sepanjang musim. Jadi ada hal yang menarik juga dilihat dari sisi permainan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Siapa yang akan mencetak gol duluan, Sesko atau Gyökeres? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.